Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Aditya R. Saputra dengan NIM 2303200081. Ingin melanjutkan kembali mereview tentang materi ekonomi syariah, yaitu prinsip konsumsi dalam Islam dan produksi dalam ekonomi syariah, yang diampu mata kuliah ini oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SST MP. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Perilaku konsumsi seseorang tidak muncul secara spontan, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Dalam ekonomi syariah, faktor tersebut tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup aspek moral dan spiritual. Pertama, keimanan. Keimanan merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumsi seorang muslim. Tingkat keimanan seseorang akan mempengaruhi cara berpikir, sikap, serta keputusan dalam memilih dan menggunakan barang maupun jasa. Seseorang yang memiliki tingkat keimanan tinggi akan lebih berhati-hati dalam aktivitas konsumsi. Ia tidak hanya mempertimbangkan harga atau kualitas barang, tetapi juga memperhatikan aspek kehalalan dan keberkahan. Pengaruh keimanan dalam perilaku konsumsi dapat terlihat melalui memilih produk yang halal, menghindari barang haram, menghindari pemborosan, menggunakan harta secara bertanggung jawab, mengutamakan kebutuhan dibandingkan keinginan, mempertimbangkan manfaat jangka panjang, menghindari gaya hidup berlebihan. Keimanan juga membentuk kesadaran bahwa harta merupakan amanah dari Allah yang penggunaannya akan dipertanggungjawabkan. 2. Moral dan etika. Islam mengatur adab serta etika dalam aktivitas konsumsi. Moral menjadi pedoman bagi individu agar penggunaan harta tidak menyimpang dari nilai kebaikan. Etika konsumsi dalam Islam mengajarkan manusia agar bersikap sederhana, tidak berlebihan, tidak rakus, bersikap jujur, menghargai hak orang lain, memiliki rasa syukur, menggunakan harta secara benar. Perilaku konsumsi yang hanya didorong hawa nafsu dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti pemborosan, kesenjangan sosial, dan gaya hidup materialistis. Moral dan etika berfungsi sebagai pengendali agar konsumsi tetap berada dalam batas yang dibenarkan syariat. Pendapatan merupakan faktor ekonomi
yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam melakukan konsumsi. Tingkat pendapat menentukan jumlah barang dan jasa yang dapat diperoleh individu. Semakin tinggi pendapatan seseorang, biasanya semakin besar kemampuan konsumsi yang dimiliki. Namun, dalam proses ekonomi syariah, peningkatan pendapatan tidak selalu berarti peningkatan konsumsi secara berlebihan. Islam mengatur agar pendapatan digunakan secara bijaksana. Pengelolaan pendapatan yang baik dapat dilakukan melalui memenuhi kebutuhan pokok, menabung, berinvestasi, membantu keluarga, menunaikan zakat, bersedekah, menghindari pengeluaran tidak penting. Islam menekankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pribadi dan tanggung jawab sosial. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan faktor yang sangat mempengaruhi perilaku konsumsi seseorang. Keluarga, teman, masyarakat, serta lingkungan sekitar dapat membentuk pola konsumsi individu. Pengaruh lingkungan dapat terlihat dalam pola gaya hidup, kebiasaan berbelanja, pilihan produk, tren konsumsi, cara menggunakan harta. Dalam kehidupan modern, pengaruh lingkungan semakin besar akibat perkembangan teknologi, informasi, dan media sosial. Seseorang terkadang melakukan konsumsi bukan karena kebutuhan, tetapi karena dorongan lingkungan. Islam mengajarkan agar individu memiliki kemampuan mengendalikan diri sehingga tidak mudah terpengaruh oleh budaya konsumsi yang berlebihan. Tingkat pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku konsumsi yang lebih rasional dan bertanggung jawab. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, umumnya semakin baik kemampuan dalam memahami kebutuhan, mengatur keuangan, membuat prioritas, mempertimbangkan manfaat produk, menilai dampak konsumsi, mengambil keputusan secara rasional. Pendidikan juga membantu individu memahami pentingnya konsumsi yang sehat, efisien, dan berkelanjutan. Selain pendidikan formal, pemahaman agama juga berperan besar dalam membentuk perilaku konsumsi Islam. Budaya dan perkembangan zaman. Perkembangan budaya dan teknologi mempengaruhi perubahan pola konsumsi masyarakat. Perubahan tersebut dapat berupa munculnya tren baru, perubahan gaya hidup, peningkatan penggunaan teknologi, meningkatnya budaya konsumtif, berkembangnya pola belanja digital. Islam mengajarkan agar perubahan tersebut disikapi secara selektif dan tidak menghilangkan nilai kesederhanaan. Ciri perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Perilaku konsumsi Islami memiliki karakteristik yang membedakannya dari pola konsumsi umum. Beberapa ciri perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Tidak boros. Islam
melarang pemborosan dalam penggunaan harta. Konsumsi dilakukan secara proporsional sesuai kebutuhan. Sikap tidak boros dapat diwujudkan melalui membeli sesuai kebutuhan, menghindari pengeluaran berlebih, memanfaatkan barang secara optimal, mengurangi pembelian yang tidak diperlukan. 2. Tidak kikir. Selain melarang pemborosan, Islam juga melarang sifat terlalu pelit. Sikap kikir dapat menyebabkan menurunnya kepedulian sosial, sulit membantu sesama, berkurangnya rasa syukur, terhambatnya distribusi kesejahteraan. Islam mengajarkan penggunaan harta secara seimbang, mendahulukan kebutuhan. Perilaku konsumsi Islam mengutamakan kebutuhan yang benar-benar penting. Skala prioritas diperlukan agar kebutuhan pokok terpenuhi. Pengeluaran lebih teratur. Penggunaan harta lebih efektif. 4. Memperhatikan keberkahan. Konsumsi tidak hanya berorientasi pada jumlah barang, tetapi juga keberkahan dalam penggunaannya. Keberkahan diperoleh melalui sumber penghasilan halal, penggunaan yang baik, niat yang benar, cara yang sesuai syariat, menjaga keseimbangan. Islam mengajarkan keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan. Keseimbangan konsumsi mencakup keseimbangan dunia dan akhirat, keseimbangan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan individu dan sosial, mempertimbangkan dampak sosial. Perilaku konsumsi seorang muslim juga mempertimbangkan dampak penggunaan harta terhadap masyarakat. Hal yang diperhatikan antara lain manfaat sosial, keadilan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dampak lingkungan. 7. Menjauhi barang haram. Konsumsi Islami mengharuskan individu menjauhi produk yang bertentangan dengan syariat. Hal ini meliputi zat yang diharamkan, transaksi haram, barang merusak, produk yang membahayakan. Bentuk perilaku konsumsi Islam. Penerapan perilaku konsumsi syariah dapat dilakukan melalui berbagai tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa bentuk perilaku konsumsi Islam: membeli sesuai kebutuhan. Individu membeli barang berdasarkan kebutuhan, bukan sekedar keinginan. 2. Tidak mengikuti gaya hidup berlebihan. Islam mendorong sikap sederhana dan menjauhi perilaku bermewah-mewah. 3. Menyisihkan harta untuk sedekah. Sebagian harta digunakan membantu orang lain melalui sedekah, infak, zakat, bantuan sosial. Menghindari utang konsumtif. Utang yang digunakan untuk memenuhi gaya hidup berlebihan dapat menimbulkan masalah ekonomi. Mengutamakan produk yang bermanfaat. Pemilihan produk dilakukan berdasarkan manfaat yang diberikan. Menggunakan barang secara efisien. Barang yang digunakan secara hemat dan tidak disia-siakan.
contohnya menghemat air, menghemat energi, menggunakan makanan secukupnya, merawat barang agar tahan lama. 7. Memiliki kesadaran sosial. Konsumen memperhatikan kondisi masyarakat dan lingkungan sekitar. 8. Mengutamakan kualitas dibandingkan gengsi. Pemilihan barang dilakukan berdasarkan kebutuhan dan manfaat, bukan untuk menunjukkan status sosial. Dengan demikian, perilaku konsumsi Islam membentuk pola kehidupan yang lebih seimbang, bertanggung jawab, dan berkeadilan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya kesejahteraan sosial, pemerataan ekonomi, serta kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan. Produksi dalam ekonomi syariah. Produksi merupakan salah satu kegiatan utama dalam aktivitas ekonomi yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan manusia. Secara umum, produksi dapat diartikan sebagai kegiatan menghasilkan barang dan jasa atau meningkatkan nilai guna suatu barang agar dapat dimanfaatkan secara lebih optimal oleh masyarakat. Kegiatan produksi tidak hanya menciptakan produk baru, tetapi juga mencakup proses pengolahan, perubahan bentuk, penyimpanan, pendistribusi, dan peningkatan manfaat suatu barang sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan produksi menjadi bagian penting dalam mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat. Tanpa adanya proses produksi, kebutuhan manusia terhadap berbagai barang dan jasa tidak akan dapat terpenuhi secara memadai. Oleh sebab itu, produksi memegang peranan strategis dalam menjaga kestabilan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong pembangunan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi syariah, konsep produksi memiliki makna yang lebih luas dibandingkan pengertian produksi dalam ekonomi konvensional. Produksi dalam ekonomi syariah tidak hanya dipahami sebagai kegiatan penciptakan barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga sebagai proses menghasilkan manfaat yang dilakukan sesuai prinsip dan ketentuan syariat Islam. Produksi dalam Islam merupakan kegiatan menciptakan nilai guna dan kemanfaatan melalui pemanfaatan sumber daya secara benar, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ajaran Islam demi mencapai kesejahteraan individu maupun masyarakat secara menyeluruh. Kegiatan produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai moral dan spiritual. Aktivitas produksi dipandang sebagai bagian dari ibadah. Apabila dilakukan dengan niat yang baik, cara yang benar, serta memberikan manfaat bagi orang lain. Dengan demikian, kegiatan ekonomi tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan materi, tapi juga diarahkan untuk memperoleh keberkahan dari Allah. Islam memandang manusia sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki tanggung jawab mengelola sumber daya alam secara bijaksana. Segala sumber daya yang tersedia pada hakikatnya merupakan milik Allah. Sedangkan manusia hanya diberikan amanah untuk memanfaatkannya secara benar dan tidak berlebihan. Oleh karena itu, kegiatan produksi harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, lingkungan, dan moral.
Perbedaan produksi dalam ekonomi syariah dan ekonomi konvensional dapat dilihat dari orientasi dan tujuan kegiatan produksi. Ekonomi konvensional umumnya menempatkan keuntungan sebagai tujuan utama kegiatan usaha, sedangkan ekonomi syariah menekankan pencapaian kemaslahatan, pemenuhan kebutuhan masyarakat, tanggung jawab sosial, keberkahan usaha, keadilan ekonomi, keseimbangan lingkungan, pelaksanaan nilai moral dan agama. Dengan demikian, produksi dalam ekonomi syariah memiliki dimensi yang lebih luas karena mencakup aspek material sekaligus spiritual. Karakteristik produksi syariah. Produksi dalam ekonomi syariah memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya. Karakteristik tersebut menjadi pedoman agar proses produksi berjalan sesuai dengan tujuan syariat Islam. Adapun karakteristik produksi syariah antara lain: pertama, menggunakan sumber daya yang halal. Karakteristik utama produksi syariah adalah penggunaan sumber daya yang halal. Seluruh bahan, alat, modal, dan proses yang digunakan dalam kegiatan produksi harus berasal dari sumber yang dibenarkan syariat. Kehalalan dalam kegiatan produksi tidak hanya dilihat dari produk akhir, tetapi juga mencakup seluruh proses kegiatan usaha. Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain: bahan baku berasal dari sumber halal, modal diperoleh secara halal, proses produksi sesuai syariat, penggunaan alat yang dibenarkan, transaksi bebas dari unsur yang dilarang. Penggunaan sumber daya yang halal bertujuan menjaga kualitas produk sekaligus memastikan keberkahan usaha. 2. Menghindari praktik yang haram. Produksi syariat mengharuskan produsen menjauhi segala bentuk kegiatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Praktik yang harus dihindari antara lain: penipuan, riba, gharar, perjudian, korupsi, manipulasi harga, monopoli, eksploitasi tenaga kerja, kecurangan dalam perdagangan, penggunaan bahan yang dilarang. Kegiatan produksi yang menghasilkan keuntungan melalui cara yang tidak benar tidak dibenarkan dalam ekonomi Islam. Keuntungan yang diperoleh harus berasal dari aktivitas yang bersih dan adil. Ya, memperhatikan etika bisnis. Islam memberikan perhatian besar terhadap etika dalam kegiatan ekonomi. Etika bisnis menjadi pedoman perilaku bagi pelaku usaha agar kegiatan produksi berjalan secara jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Penerapan etika bisnis dalam produksi dapat dilakukan melalui menjaga kejujuran, menepati janji, berlaku adil, menghormati hak pekerja, menjaga kualitas produk, menjaga amanah, menghindari kecurangan, menghormati konsumen. Etika bisnis membantu membangun hubungan yang baik antara produsen, konsumen, pekerja, dan masyarakat. Menjaga kelestarian lingkungan. Islam mengajarkan manusia agar menjaga keseimbangan alam dan tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Oleh sebab itu, kegiatan produksi tidak boleh mengabaikan dampak lingkungan. Kegiatan produksi yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan dapat menyebabkan pencemaran udara, pencemaran air, kerusakan tanah, meningkatnya limbah, berkurangnya sumber daya alam, terganggunya ekosistem. Penerapan tanggung jawab lingkungan dalam produksi dapat dilakukan melalui pengelolaan limbah, penghematan energi, penggunaan teknologi ramah lingkungan, pengurangan bahan berbahaya, efisiensi penggunaan sumber daya.
Prinsip tersebut menunjukkan bahwa produksi syariah juga memperhatikan kesejahteraan generasi masa depan, memberikan manfaat bagi masyarakat. Produksi dalam Islam bertujuan menciptakan manfaat yang luas. Produk yang dihasilkan harus dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. Manfaat tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan barang yang dibutuhkan, peningkatan kualitas produk, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pelayanan, pengembangan teknologi yang bermanfaat, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prinsip kemanfaatan menunjukkan bahwa kegiatan produksi tidak boleh hanya berfokus pada kepentingan produsen. Faktor produksi dalam ekonomi syariah. Faktor produksi merupakan unsur-unsur yang digunakan dalam proses menghasilkan barang dan jasa. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan berperan penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan produksi. Dalam ekonomi syariah, faktor produksi tidak hanya dipandang sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai amanah yang harus digunakan secara bertanggung jawab. Adapun faktor produksi dalam ekonomi syariah antara lain sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan seluruh kekayaan yang tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan barang maupun jasa. Contoh sumber daya alam: tanah, air, hutan, hasil pertanian, mineral, energi, hasil laut, bahan tambang. Sumber daya alam memiliki peran penting karena menjadi bahan dasar dalam proses produksi. Islam mengajarkan agar pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana, efisien, bertanggung jawab, tidak berlebihan, menjaga kelestarian lingkungan. Eksploitasi sumber daya yang berlebihan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat. B. Tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan manusia yang menjalankan, mengelola, dan mengawasi proses produksi. Tenaga kerja memiliki peran penting karena manusia menjadi pelaku utama dalam aktivitas ekonomi. Kontribusi tenaga kerja meliputi kemampuan fisik, keterampilan, pengalaman, kreativitas, pengetahuan, kemampuan manajerial. Dalam Islam, tenaga kerja harus diperlakukan secara adil. Hak pekerja yang perlu perhatikan meliputi pemberian upah layak, keselamatan kerja, perlakuan manusiawi, perlindungan hak pekerja, lingkungan kerja yang baik. Modal merupakan aset yang digunakan untuk mendukung kegiatan produksi. Modal dapat berupa uang, mesin, bangunan, kendaraan, peralatan produksi, teknologi, bahan pendukung lainnya. Dalam ekonomi syariah, modal harus diperoleh melalui cara yang halal dan digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat. Modal tidak boleh berasal dari riba, penipuan, perjudian, korupsi, transaksi terlarang lainnya. Manajemen merupakan kemampuan mengatur, mengkoordinasikan, dan mengelola sumber daya agar kegiatan produksi berjalan efektif. Fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi. Teknologi merupakan alat, metode, atau inovasi yang digunakan untuk membantu proses produksi. Pemanfaatan teknologi dapat membantu
meningkatkan produktivitas, mempercepat proses produksi, meningkatkan kualitas produk, menghemat biaya, meningkatkan efisiensi. Dalam ekonomi syariah, penggunaan teknologi harus tetap memperhatikan nilai etika dan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, faktor produksi dalam Islam tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang, karena seluruh sumber daya pada hakikatnya merupakan amanah dari Allah. Manusia hanya diberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkannya secara bertanggung jawab. Oleh sebab itu, kegiatan produksi harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, tanggung jawab sosial, dan keberkahan agar dapat memberikan manfaat yang luas bagi kehidupan masyarakat. Nah, tujuan dan motivasi produksi dalam Islam. Produksi dalam Islam memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan sistem ekonomi konvensional. Dalam sistem ekonomi konvensional, aktivitas produksi umumnya diarahkan pada pencapaian keuntungan maksimal, peningkatan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, dalam perspektif ekonomi syariah, kegiatan produksi tidak hanya berorientasi pada aspek material, tetapi juga memperhatikan dimensi moral, sosial, spiritual, dan kemanusiaan. Islam memandang kegiatan produksi sebagai bagian dari pelaksanaan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Manusia diberikan amanah untuk mengelola sumber daya yang tersedia secara bijaksana agar dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Oleh sebab itu, kegiatan produksi bukan hanya sarana memperoleh pendapatan, tetapi juga menjadi bentuk pengabdian kepada Allah dan sarana menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan produksi dalam Islam harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan nilai keadilan, keberkahan, dan kemanfaatan. Hasil produksi tidak hanya ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produsen, tetapi juga harus mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sosial. Adapun tujuan produksi dalam Islam dapat dijelaskan sebagai berikut. Memenuhi kebutuhan manusia. Tujuan utama kegiatan produksi dalam Islam adalah memenuhi kebutuhan manusia secara layak. Manusia memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi agar kehidupan dapat berjalan dengan baik, baik kebutuhan fisik, sosial, maupun kebutuhan spiritual. Kegiatan produksi diperlukan agar barang dan jasa tersedia dalam jumlah yang cukup sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa adanya proses produksi, kebutuhan manusia akan sulit terpenuhi. Kebutuhan yang dipenuhi melalui kegiatan produksi seperti kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan papan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan transportasi, kebutuhan informasi, kebutuhan sosial, kebutuhan keamanan, kebutuhan pendukung aktivitas ekonomi. Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan masyarakat harus dilakukan secara layak dan proporsional. Produksi tidak hanya ditunjukkan untuk kelompok tertentu, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas. Pemenuhan kebutuhan juga harus memperhatikan aspek kualitas produk, keamanan penggunaan, manfaat jangka panjang, akses masyarakat, keberlanjutan sumber daya. Dengan demikian, produksi berperan penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Mencapai kemaslahatan. Tujuan produksi berikutnya menciptakan kemaslahatan atau manfaat yang luas bagi kehidupan manusia. Dalam ekonomi syariah, keberhasilan suatu kegiatan produksi tidak hanya diukur dari keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan. Kemaslahatan mengandung makna terciptanya kondisi yang mendukung kesejahteraan dan menghindarkan masyarakat dari kerusakan. Produk yang dihasilkan seharusnya memberikan manfaat nyata.
membantu aktivitas manusia, mendukung kualitas hidup, tidak membahayakan kesehatan, tidak merusak moral masyarakat, tidak menimbulkan kerusakan sosial, tidak merusak lingkungan. Kegiatan produksi yang menghasilkan dampak negatif terhadap masyarakat tidak sesuai dengan tujuan syariah, meskipun mampu menghasilkan keuntungan besar. Contoh, penerapan kemaslahatan dalam produksi lain menghasilkan makanan yang sehat, menyediakan layanan pendidikan, mengembangkan teknologi bermanfaat, menciptakan produk yang aman, memproduksi barang ramah lingkungan. Konsep kemaslahatan menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat secara luas, bukan hanya kepada produsen. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Produksi dalam Islam bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan tidak hanya diukur melalui peningkatan pendapatan, tetapi juga mencakup kondisi sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan ketenangan hidup. Produksi yang berjalan dengan baik dapat mendorong peningkatan kesejahteraan melalui tersedianya barang dan jasa, meningkatnya kesempatan kerja, meningkatnya pendapatan masyarakat, berkembangnya kegiatan ekonomi, meningkatnya daya beli masyarakat, berkurangnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas hidup. Islam menginginkan terciptanya kesejahteraan yang merata, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh berbagai kelompok masyarakat. Menjalankan amanah Allah. Dalam Islam, manusia diposisikan sebagai khalifah yang diberi tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam secara benar. Seluruh sumber daya yang tersedia pada hakikatnya adalah milik Allah, dan manusia hanya diberikan hak untuk memanfaatkannya. Oleh sebab itu, kegiatan produksi dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan amanah. Sebagai pelaksanaan amanah, produsen harus mengelola sumber daya secara bijaksana, menghindari pemborosan, menjaga kejujuran, memperhatikan keadilan, menjaga lingkungan, tidak melakukan kerusakan, menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab. Kesadaran sebagai khalifah mendorong produsen menjalankan kegiatan usaha dengan etika yang baik. Aktivitas ekonomi tidak hanya dipandang sebagai usaha mencari keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual. Menciptakan lapangan kerja. Kegiatan produksi memiliki peran penting dalam menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. Semakin berkembang suatu kegiatan produksi, semakin besar kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan. Peningkatan kegiatan produksi dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperbaiki taraf hidup, mengurangi kemiskinan, meningkatkan produktivitas masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi. Lapangan kerja juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan potensi yang dimiliki. Islam sangat menghargai kerja keras dan mendorong umatnya untuk bekerja secara produktif. Melalui penciptaan kesempatan kerja, produksi dapat menjadi sarana pemerataan kesejahteraan masyarakat. Mendorong pemerataan ekonomi. Tujuan produksi dalam Islam tidak hanya meningkatkan jumlah barang yang dihasilkan, tetapi juga memperhatikan distribusi manfaat ekonomi secara adil. Pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti pemerataan dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Produksi yang baik dapat membantu memperluas distribusi pendapatan, meningkatkan kesempatan ekonomi, mengurangi kesenjangan, meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan, menciptakan stabilitas sosial, memperkuat keadilan ekonomi. Islam menghendaki agar kekayaan tidak hanya beredar pada kelompok tertentu. Pemerataan ekonomi membantu menciptakan kehidupan sosial yang lebih harmonis dan berkeadilan.
menjaga keberlangsungan kehidupan dan pembangunan. Produksi juga bertujuan menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Kegiatan produksi yang berkelanjutan memperhatikan efisiensi sumber daya, perlindungan lingkungan, penggunaan teknologi tepat guna, pengembangan sumber daya manusia, keberlanjutan ekonomi generasi mendatang. Prinsip keberlanjutan penting agar sumber daya tetap tersedia dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Motivasi produksi dalam Islam. Selain memiliki tujuan tertentu, kegiatan produksi dalam Islam juga didorong oleh berbagai motivasi yang bersumber dari nilai agama dan tanggung jawab sosial. Motivasi tersebut tidak hanya didasarkan pada pencarian keuntungan materi, tetapi juga dipengaruhi nilai moral dan spiritual. Adapun motivasi produksi dalam Islam antara lain memperoleh keuntungan yang halal. Islam memperbolehkan individu memperoleh keuntungan melalui kegiatan usaha selama dilakukan dengan cara yang benar. Keuntungan yang diperoleh harus berasal dari usaha halal, bebas dari riba, tidak mengandung penipuan, tidak merugikan pihak lain, dilakukan secara adil. Keuntungan dalam Islam dipandang sebagai hasil dari kerja keras dan usaha yang sah. 2. Memperoleh keberkahan. Keberkahan menjadi salah satu motivasi utama dalam produksi Islam. Keuntungan yang besar tidak selalu membawa kebaikan apabila diperoleh melalui cara yang tidak benar. Keberkahan dapat diperoleh melalui kejujuran, amanah, keadilan, kepedulian sosial, niat yang baik, membantu masyarakat. Produksi juga didorong oleh keinginan memberikan manfaat bagi masyarakat. Produsen dapat berkontribusi melalui menyediakan kebutuhan masyarakat, menghasilkan produk berkualitas, membantu kelompok yang membutuhkan, menciptakan kesempatan ekonomi, beribadah kepada Allah. Dalam Islam, bekerja dan berusaha merupakan bagian dari ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar. Kegiatan produksi menjadi sarana menjalankan amanah, memanfaatkan potensi diri, memberikan manfaat kepada orang lain, memperoleh ridha Allah. 5. Mengembangkan potensi ekonomi. Produksi mendorong individu mengembangkan kemampuan kreatif serta inovasi. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan usaha, peningkatan keterampilan, penggunaan teknologi, penciptaan produk baru, meningkatkan kesejahteraan umat. Tujuan akhir produksi dalam Islam adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Kesejahteraan tersebut meliputi peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, pemerataan kesempatan kerja, meningkatnya stabilitas sosial. Dengan demikian, Islam memperbolehkan pencapaian keuntungan dalam kegiatan produksi. Akan tetapi, keuntungan bukan satu-satunya tujuan utama. Produksi dalam ekonomi syariah diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, tanggung jawab sosial, nilai moral, dan keberkahan sebagai manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Produksi dalam ekonomi syariah merupakan kegiatan menghasilkan barang maupun jasa yang dilakukan berdasarkan nilai, norma, dan ketentuan syariat Islam. Kegiatan produksi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi yang bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Dalam Islam, kegiatan produksi memiliki dimensi ibadah karena segala aktivitas manusia yang dilakukan dengan niat baik dan cara yang benar akan bernilai pengabdian kepada Allah. Sistem produksi syariah memiliki perbedaan mendasar dengan sistem produksi konvensional. Sistem ekonomi konvensional umumnya menempatkan keuntungan sebagai tujuan utama, sedangkan ekonomi syariah menekankan keseimbangan antara keuntungan material, nilai moral, kesejahteraan sosial, dan keberkahan. Oleh karena itu, aktivitas produksi harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip yang dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman bagi produsen dalam menjalankan kegiatan usaha agar hasil produksi tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga membawa manfaat yang luas bagi kehidupan manusia.
Prinsip tauhid. Prinsip tauhid merupakan landasan utama dalam seluruh aktivitas ekonomi Islam, termasuk kegiatan produksi. Tauhid berarti meyakini bahwa Allah adalah pemilik mutlak seluruh alam semesta beserta segala sumber daya alam yang ada di dalamnya. Manusia hanya bertindak sebagai pengelola atau pemegang amanah yang diberi tanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya tersebut secara benar. Dalam kegiatan produksi, prinsip tauhid mengajarkan bahwa aktivitas usaha tidak semata-mata dilakukan demi kepentingan duniawi, tetapi juga untuk memperoleh ridha Allah. Seorang produsen harus menyadari bahwa usaha yang dijalankan memiliki konsekuensi moral dan spiritual. Penerapan prinsip tauhid dalam produksi dapat diwujudkan melalui menjalankan usaha dengan niat ibadah, menghindari praktik yang dilarang syariat, menjaga kejujuran dalam kegiatan usaha, menghindari penipuan dan manipulasi, memproduksi barang yang bermanfaat, menjaga amanah dalam proses produksi, tidak mengutamakan keuntungan dengan cara yang merugikan pihak lain. Prinsip keadilan. Islam menempatkan keadilan sebagai salah satu prinsip utama dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Keadilan berarti menempatkan sesuatu sesuai hak dan kewajibannya, serta memberikan perlakuan yang proporsional kepada seluruh pihak. Dalam kegiatan produksi, prinsip keadilan menuntut agar seluruh proses usaha dilakukan secara adil, tanpa adanya tindakan eksploitasi maupun diskriminasi. Bentuk penerapan prinsip keadilan dalam produksi antara lain memberikan upah yang layak kepada pekerja, memenuhi hak tenaga kerja, memperlakukan pekerja secara manusiawi, tidak melakukan diskriminasi, memberikan kesempatan kerja yang adil, menjaga keselamatan pekerja, tidak mempekerjakan tenaga kerja secara berlebih, memberikan waktu istirahat yang cukup, tidak menunda pembayaran upah, memberikan perlindungan kerja. Keadilan juga berlaku terhadap konsumen. Produsen tidak diperbolehkan mengurangi kualitas produk, menyembunyikan cacat barang, melakukan penipuan, memberikan informasi yang menyesatkan, menjual produk yang membahayakan. Terhadap pesaing usaha, keadilan diwujudkan dengan cara menghindari monopoli, menghindari persaingan tidak sehat, tidak melakukan praktik curang, menghormati hak usaha pihak lain. Melalui prinsip keadilan, aktivitas produksi dapat menciptakan hubungan ekonomi yang harmonis dan saling menguntungkan. Prinsip halal. Prinsip halal merupakan unsur yang sangat penting dalam ekonomi syariah. Setiap barang maupun jasa yang diproduksi harus memenuhi ketentuan halal, baik dari segi bahan, proses, distribusi, maupun transaksi yang digunakan. Kehalalan dalam produksi tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir produk, tetapi mencakup seluruh tahapan kegiatan usaha. Beberapa aspek yang harus diperhatikan seperti pertama, bahan baku, kedua, proses produksi halal, ketiga, distribusi halal. Prinsip kemaslahatan. Produksi dalam Islam harus berorientasi pada terciptanya kemaslahatan atau manfaat bagi orang luas. Suatu kegiatan produksi tidak hanya dinilai dari kemampuan menghasilkan keuntungan, tetapi juga dari dampak yang terhadap masyarakat. Jadi prinsip efisiensi dalam Islam mengajarkan penggunaan sumber daya secara bijaksana dan menghindari pemborosan. Efisiensi berarti menggunakan sumber daya secara tepat guna untuk memperoleh hasil optimal tanpa melakukan pengeluaran berlebihan. F. Prinsip tanggung jawab lingkungan. Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki kewajiban menjaga kelestarian alam. Alam merupakan amanah yang harus dipelihara dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Aktivitas produksi seringkali berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam. Oleh karena itu, produsen wajib memperhatikan dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan. Penerapan prinsip tanggung jawab lingkungan dapat dilakukan melalui mengurangi pencemaran, mengelola limbah produksi, menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan teknologi ramah lingkungan, menghemat energi, melakukan penghijauan, mengurangi penggunaan bahan berbahaya, menjaga keberlanjutan sumber daya. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas produksi dapat berdampak pada kehidupan generasi saat ini maupun masa depan. Karena itu, Islam melarang segala bentuk eksploitasi yang menyebabkan kerusakan alam. Prinsip keseimbangan. Islam menekankan pentingnya keseimbangan dalam kehidupan ekonomi. Produksi tidak boleh hanya berfokus pada keuntungan semata,
tetapi juga harus memperhatikan kepentingan sosial dan lingkungan. Prinsip keseimbangan mencakup beberapa aspek: keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara dunia dan akhirat, keseimbangan antara individu dan masyarakat, keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan. Penerapan prinsip keseimbangan membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi dan mengembangkan usaha. Setiap individu memiliki hak memilih jenis usaha, metode produksi, maupun strategi bisnis. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Kebebasan dibatasi oleh aturan syariat dan nilai moral. Kebebasan berusaha harus disertai tanggung jawab terhadap agama, masyarakat, konsumen, pekerja, lingkungan, hukum, etika bisnis. Dalam praktiknya, produsen tidak diperbolehkan melakukan penipuan, melakukan monopoli, merugikan konsumen, mengeksploitasi tenaga kerja, merusak lingkungan, menggunakan cara yang tidak halal. Kebebasan yang bertanggung jawab menciptakan ruang inovasi sekaligus menjaga ketertiban ekonomi. Dengan demikian, prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi syariah menunjukkan bahwa aktivitas produksi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pencapaian keuntungan material. Sistem produksi Islam juga memperhatikan nilai moral, keadilan, kesejahteraan sosial, keberkahan, serta tanggung jawab terhadap lingkungan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang adil, seimbang, manusiawi, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.